terima kasih sudah bergabung di kelas Bahasa Korea Online Korea Go Indonesia bersama saya, Yutsa. Ini adalah kelas untuk materi chapter 1 dan hari ini kita akan belajar tentang grammar partikel eso. Ya. Sebelum kita mulai masuk ke dalam kelas grammarnya, kita akan dengar dulu audio listening dan juga transkrip percakapannya. Lalu kita akan breakdown arti dari masing-masing kata di percakapan berikut ini. Kita simak ya. 대화 2. 투안 씨, 어제 뭐 했어요? 친구하고 PC방에서 게임했어요. 리안 씨는 어제 뭐 했어요? 도서관에서 한국어를 공부했어요. Oke, itu tadi adalah percakapan antara Rihan dan juga Tuan. Ya. Pertanyaan yang pertama adalah Tuan Shi, 어제 뭐 했어요? Ya. Kalau kamu belum nonton bagaimana cara mengubah kata dasar dalam bahasa Korea menjadi bentuk past tense atau bentuk lampau, yaitu yang berakhiran 했어요, kamu bisa nonton di link yang ada di atas ini, ya. Sekarang kita artikan dulu arti dari kalimat ini. Tuan Shi 어제 뭐 했어요? Tuan, apa yang kamu lakukan kemarin? Ya. Kemudian kalimat yang selanjutnya, 친구하고 PC방에서 게임했어요. 친구하고 bersama teman PC방에서 게임했어요. Bermain game di PC방. Ya. PC방 itu adalah warnet ya, warnet. Di Korea sampai sekarang masih banyak PC방 ya, biasanya orang mau nge-game atau kalau misalnya kita lihat di drama-drama, kadang orang kalau misalnya kabur dari rumah, selain tidur di sauna, mereka juga akan tidurnya di PC방. Tapi jangan salah, PC방 di Korea itu sangat modern, sangat nyaman, ya. Itu kamu bisa nonton di drama-drama gitu dan juga kayak 24 jam dan makanannya juga enak-enak di dalam sana, ya. Kemudian kalimat yang ketiga, 리한 씨는 어제 뭐 했어요? Lihan si, kalau lihannya kemarin ngapain ya? Gitu ya. Oh, kemarin ngapain? Gitu. Gantian nanya dia ya. Kemudian kalimat yang terakhir, 도서관에서 한국어를 공부했어요. Saya belajar bahasa Korea di perpustakaan. 도서관 artinya adalah perpustakaan. 한국어 bahasa Korea dan 공부했어요 adalah belajar. Saya belajar bahasa Korea di perpustakaan, ya. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan tentang partikel eso untuk grammar kita kali ini. Di sini kita lihat dulu contohnya ya. Di sini ada keterangannya juga di dalam kotak. Eso itu dilekatkan ke kata benda. Ya, yang mengindikasikan lokasi atau tempat di mana sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan terjadi, ya. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia ya, rumah, sekolah itu namanya dibedakan. Kata benda sendiri dan keterangan tempat itu sendiri. Tapi di dalam logika bahasa Korea, keterangan tempat itu juga termasuk sebagai kata benda atau noun. Gitu ya. Kita lihat contohnya nomor 1. 어디에서 친구를 만났어요? 어디에서? Di mana? 친구를 만났어요. Bertemu dengan temannya. Jawabannya 커피숍에서 만났어요. Bertemu di coffee shop. Ya. Sekarang yang nomor 2 kita lihat contohnya dulu. 영화를 극장에서 봤어요. Kamu nonton film, 영화 itu adalah film, 극장 itu adalah teater atau bisa juga diartikan bioskop. 극장에서 봤어요, melihat di teater.
아니요. Tidak. 집에서 봤어요. Melihatnya di rumah. Gitu ya. Ini mungkin maksudnya nonton Netflix gitu ya maksudnya. Nomor 3, kita lihat. 주말에 보통 뭐 해요? 주말 itu adalah akhir minggu. 주말에 bacanya adalah 주말에 disambung ya. 보통 뭐 해요? 보통 artinya adalah usually. Biasanya. melakukan apa? 뭐 해요? 도서관에서 한국어를 공부해요. Ya. Belajar bahasa Korea di perpustakaan. Ya, kamu perhatikan di sini semua partikel eso itu dilekatkannya di kata benda yang mana kata benda itu adalah keterangan tempat. Gitu ya. Tapi di sini, di contoh nomor 3 terutama, itu juga ada jumal e. E artinya adalah di. Kita sudah pernah belajar ini di chapter sebelumnya. Lalu apa dong bedanya e sama eso? Nah, ini adalah tabel yang membedakan apa itu e dan apa itu eso. Ya, ini adalah poin-poin yang membedakan. Yang pertama adalah artinya sama-sama di, artinya sama-sama pada. Tapi kalau E ya itu dilekatkan pada keterangan tempat atau keterangan waktu. Sedangkan kalau eso itu harus dilekatkan pada keterangan tempat. Jadi nggak bisa achimeso. Di pagi hari itu nggak bisa. Adanya achime. Ya. Di hari Rabu, suyoile, suyoire. Tidak ada namanya suyoireso. Itu ya. Itu adalah perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah kalau E itu menunjukkan di mana ada sesuatu atau bisa juga digunakan untuk menunjukkan arah. Misal, 어머니가 집에 있어요. Ibu ada di rumah. Itu menunjukkan sesuatu berada. Ibu. Ya. 우리 집은 도서관 앞에 있어요. Rumah kami ada di depan perpustakaan. Gitu ya. Nggak bisa 어머니가 집에서 있어요. Akhirnya setelah eso itu akhir verb yang ada di dalam kalimat itu adalah isoyo. Jadi kalau isoyo itu selalu dilekatkan dengan e depannya. D-nya tuh harus pakai e, gitu ya. Nah, sedangkan kalau eso itu menyatakan lokasi di mana suatu pekerjaan dilakukan atau take action. Take action. Take action tuh kayak gimana sih? Contoh kayak yang tadi ya. Nih, lihat. 도서관에서 한국어를 공부해요. 공부해요 ya. Itu adalah belajar. Action-nya adalah belajar. Belajar itu kan membutuhkan waktu. Melakukan sebuah kegiatan yang aktif dilakukan. Nah, makanya pakainya 도서관 eso. Bukan 도서관에 공부해요. Contoh yang kedua di sini kita lihat adalah 영화를 극장에서 봤어요. Melihat film itu butuh waktu kan. Action. Selama melihat video, kamu terus-terusan melihat video dengan mata kamu kan. Jadi itu adalah sebuah kegiatan yang terus-menerus dilakukan. Makanya 영화를 극장에서 봤어요. Bukan 영화를 극장에 봤어요. Karena menonton itu membutuhkan tenaga, membutuhkan kegiatan yang dilakukan terus-menerus. Ya. Terus ini juga 어디에서 친구를 만났어요? 친구를 만났어요. 커피숍에서 만났어요. Bertemu di coffee shop. Bertemu itu kan kegiatan yang harus kamu lakukan ya. Kamu ngobrol, menyapa, halo. Nah, itu butuh kegiatan. Makanya coffee shop eso 만났어요. Bukan coffee shop-에 만나요. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang mana ini sangat menunjukkan perbedaan antara e sama eso adalah eso itu bisa juga diartikan sebagai dari. Ya, kita akan belajar contohnya setelah ini, tapi yang jelas eso itu bisa diartikan sebagai dari. Tapi kalau e itu nggak bisa diartikan sebagai
dari, gitu ya. Nah, ini adalah contoh kalimatnya. Kalimat yang pertama di sini, ya, yang sebenarnya saya menonton televisi di rumah. Contohnya adalah 집에서 텔레비전을 봐요. Itu tanda O ya, tanda O ini maksudnya tanda benar. Seperti ini ya, tanda O kalau bahasa Korea tuh O tuh begini, kalau salah begini ya. 집에서 텔레비전을 봐요. Ya, melihat televisi itu membutuhkan waktu. Nggak mungkin kamu nonton televisi cuma 1 detik, 2 detik, 3 detik gitu kan. Pasti at least ada beberapa lama. Nah, melihat itu butuh durasi kan. Nah, makanya pakainya 집에서 텔레비전을 봐요. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya. Biar kelihatan gambarnya. Ini tulisannya agak besar kecil ya, kelupaan. Oke, yang contoh kedua, saya bertemu teman di coffee shop. Ini seperti tadi contohnya di depan ya. Coffee shop에서 친구를 만나요. Itu benar. Bukan coffee shop에 친구를 만나요. Karena saat bertemu dengan teman, kamu melakukan sesuatu kegiatan ya. Kamu makan atau kamu minum, kamu menyapa, say hi atau berbicara gitu. Jadi membutuhkan take action gitu ya. Kemudian contoh yang ketiga, teh hijau populer di Korea. 녹차는 한국에서 유명해요. 유명해요 itu adalah famous. Ya. 녹차는 한국에 유명해요 itu kurang tepat. Kenapa? Populer ya. Populer itu juga take action. Take actionnya di mana? Dia kan famous ya. Diketahui orang di mana-mana. Ya, dia sedang populer. Ada masa-masanya sesuatu itu populer dan ada masa-masanya sesuatu itu tidak populer. Gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang membutuhkan durasi. Jadi populer itu ada durasinya, berarti 녹차는 한국에서 유명해요. Gitu ya. Contoh yang selanjutnya, saya pergi ke kamar untuk meletakkan botol di meja. Ini hurufnya agak kecil ya, semoga kelihatan teman-teman. Yang atas ini adalah 저는 방에서 탁자에 병을 놓았어요. Nah, dalam satu kalimat ini mulai kelihatan bingung ya. Ada eso, ada e. Ya. Nah, 저는 saya 방에서 탁자에 병을 놓았어요. Kalimat ini kalau kita pelajari detailnya artinya adalah saya pergi ke kamar. Jadi eso ini karena dia related sama pergi ke kamar untuk meletakkan botolnya di meja. Takjae itu relate-nya sama byongnya, sama botolnya. Ya, makanya ada 저는 방에서 takjae 방을 놓았어요. 병을 놓았어요 ya. Saya pergi ke ruangan dan meletakkan botol di atas meja. Takja itu adalah meja. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita breakdown cuma bilang gini, 저는 병을 탁자에 넣었어요. Itu specifically itu meletakkan botolnya di atas meja. Ya, dia nggak ada bilang pergi ke kamar. Ya, ke kamarnya itu tidak ada dia infokan untuk pergi. Makanya hanya dia bilang saya naruh botol di atas meja. Itu aja. Nah, makanya namanya 저는 병을 탁자에 놓았어요. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini dari perbandingannya ya, kita lihat perbandingannya di sini. 저는 한국에 갈 거예요. Saya akan pergi ke Korea Selatan. Ya, 갈 거예요 itu adalah bentuk future ya. Kita belum belajar, tapi teman-teman biar tahu aja. 저는 한국에 갈 거예요. Saya akan pergi ke Korea. Sama yang bawahnya 저는 한국에서 갈 거예요. Karena eso itu bisa diartikan sebagai dari, jadi dari kalimat ini, 저는 한국에서 갈 거예요, itu artinya adalah saya akan pergi dari Korea Selatan untuk melanjutkan ke suatu destinasi lain. Jadi misal nih, untuk kalimat yang kedua ini, konteksnya seperti ini. Saya ini mau dari Indonesia, mau pergi ke Cina. Ya. Tapi
Tapi sebelum ke Cina, saya perginya ke Korea. Gitu loh. Jadi ada transitnya. Jadi kalau 저는 한국에 갈 거예요, yaitu berarti saya dari Indonesia akan pergi ke Korea. Sudah, selesai. Karena itu gayo itu menunjukkan ada tujuannya dan akan berada di Korea perginya. Tuh. Tapi kalau 저는 한국에서 갈 거예요. Nah, setelah dari Korea itu, saya masih ada lanjutannya lagi, yaitu dari Korea saya mau pergi ke mana gitu ya. Jadi agar tidak bingung, intinya teman-teman ingat aja 3 poin utama di sini. Yang pertama adalah kalau antara sama eso, itu bisa dilekatkan pada keterangan waktu atau keterangan tempat. Tapi kalau eso hanya pada keterangan waktu. Sedangkan kalau itu bisa menunjukkan di mana ada sesuatu, di mana ada arah, ya kayak pergi itu kan ada arahnya ya. Arahnya mau ke Korea, arahnya mau ke Jakarta, arahnya mau ke Surabaya. Itu pakai E. Tapi kalau eso itu menyatakan di lokasi tersebut ada sebuah kegiatan, ada sebuah pekerjaan yang sedang berlangsung. Gitu ya. Dan juga yang poin paling utama yang sangat membedakan dengan E adalah kalau eso itu bisa juga diartikan sebagai dari. Misal, 저는 수라바야에서 왔어요. Saya datang dari Surabaya. Oke, dari saya itu dulu untuk materi tentang grammar eso di chapter 1 ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, boleh drop di kotak komen di bawah. Nanti kita akan reply. Oke? Sampai jumpa dan sampai bertemu di chapter selanjutnya.